Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Farhadifa dengan NIM B1B1222038. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil wawancara saya mengenai analisis penerapan prinsip manajemen proyek pembangunan yang ada di Desa Stiris, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Sebelum masuk ke pembahasan inti dari hasil wawancara saya akan menjelaskan profil singkat dari Desa Stiris ini. Desa Stiris merupakan sebuah desa yang terletak di jalan lintas wisata Candi Muaro Jambi, tepatnya di RT 7, Dusun Danau Keman, Desa Stiris, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Jarak Desa Stiris dari pusat kota Jambi sekitar 60 km. Desa Stiris dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat dalam pemilihan kepala desa atau pilkades. Saat ini, kepala desa Stiris adalah Bapak Umran Nurdin atau yang akrab disapa Atu Umran Nurdin, yang pada saat ini beliau telah menjabat selama 3 periode masa jabatan. Desa yang terletak cukup jauh dari pusat kota Jambi ini juga telah menyelesaikan berbagai macam proyek pada masa pembangunannya. Tetapi, potensi yang dimiliki oleh Desa Stiris belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya infrastruktur, sumber daya manusia, dan pendanaan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan manajemen proyek yang efektif dan efisien. Dalam video kali ini, saya akan membahas berbagai aspek dari manajemen proyek yang ada di Desa Stiris, mulai dari perencanaan strategis, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang penyusunan dan perencanaan proyek. Perencanaan proyek merupakan proses manajemen yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu proyek dalam waktu tertentu dengan tahapan yang ditetapkan dan sumber daya yang ditunjuk. Perencanaan proyek melibatkan kemampuan manajemen untuk mengembangkan tindakan dan penjadwalan yang akan membuat proyek berjalan maju secara konsisten bila dilaksanakan dengan baik. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta pembangunan yang ada di Desa Stiris, pemerintah desa bersama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat berencana untuk melaksanakan proyek pengembangan infrastruktur yang komprehensif. Dari wawancara yang telah saya lakukan bersama Kepala Desa Stiris, yaitu Bapak Umran Nurdin atau kerap disapa Atu Nurdin, beliau menyampaikan bahwa perencanaan proyek pembangunan infrastruktur di Desa Stiris, Muaro Jambi dimulai dengan tahap musyawarah desa atau musdes. Musdes diadakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Dalam forum ini, warga desa, tokoh masyarakat, serta perangkat desa berkumpul untuk berdiskusi berbagai usulan proyek yang dianggap penting atau mendesak. Salah satu usulan utama yang muncul adalah pembukaan TKD atau tanah kas desa, serta pengadaan mobil ambulan yang dinilai sangat vital untuk meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian desa. Setelah mendapatkan kesepakatan dalam musdes, tahap selanjutnya yaitu musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang di tingkat desa. Musrembang ini melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, lembaga adat, serta pihak terkait lainnya. Dalam musrembang, usulan proyek dari musdes dibahas lebih mendalam, termasuk aspek teknis, anggaran, serta sumber daya yang dibutuhkan. Diskusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga fleksibel dan berkelanjutan. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu pengorganisasian dalam proyek. Pengorganisasian proyek merupakan proses manajemen yang bertujuan untuk merancang dan menyusun struktur organisasi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan proyek. Tujuan pengorganisasian proyek yaitu untuk mencapai tujuan proyek dengan cara mengkelompokkan kegiatan-kegiatan yang sejenis dalam satu unit tertentu, serta mengkoordinasi fungsi dan kegiatan-kegiatan tersebut agar berjalan lancar dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Pemerintah desa bersama masyarakat melakukan pemilihan anggota panitia secara demokratis. Panitia ini terdiri dari berbagai perwakilan masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda, ibu rumah tangga, dan kelompok tani, untuk memastikan keberagaman dan representasi yang adil. Setiap anggota panitia diberi tanggung jawab spesifik, seperti ketua panitia yang memimpin dan mengkoordinasi keseluruhan proyek, sekretaris yang mengelola administrasi dan dokumentasi, bendahara yang mengelola keuangan.
Panitia ini kemudian menyusun rencana kerja yang detail termasuk jadwal, pelaksanaan, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan. Mereka juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti kontraktor dan pemerintah daerah, untuk memastikan semua aspek proyek berjalan dengan lancar. Dengan adanya panitia yang solid dan musyawarah yang partisipatif, diharapkan proyek pembangunan pusat kegiatan masyarakat dapat terlaksana dengan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga desa Stiris. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, ditemukan fakta bahwa setiap proyek yang memang masih bisa dilakukan oleh pihak desa, maka semaksimal mungkin menggunakan tenaga masyarakat desa. Tetapi jika memang warga desa tidak memiliki keterampilan di bidang tertentu, maka pihak desa akan menggunakan jasa luar. Sebagai contoh, pembuatan desain interior yang ada di kantor desa itu dilakukan oleh pihak luar karena warga desa tidak ada yang memiliki keterampilan tersebut. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu pengarahan dalam proyek. Pengarahan dalam proyek sendiri merupakan proses pengendalian akan sumber daya organisasi atau perusahaan yang digunakan untuk meraih tujuan yang telah ditentukan. Selama masa pembangunan atau masa proyek tersebut dijalankan di desa Stiris, pemerintah desa secara rutin mengadakan musyawarah untuk membahas proyek pembangunan dan pengembangan di desa. Musyawarah diadakan di balai desa yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, warga, serta pihak-pihak yang berkepentingan. Pengarahan proyek pembangunan tanah kas desa di desa Stiris dilakukan secara rutin oleh pihak pemerintah desa bersama dengan para stakeholder terkait. Pengarahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, dan waktu yang telah ditetapkan, serta mengatasi kendala yang mungkin timbul selama proses pembangunan. Setiap minggunya, pemerintah desa juga mengadakan pertemuan pengarahan yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, kontraktor, serta perwakilan masyarakat dan stakeholder lainnya, seperti tokoh adat dan perwakilan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Dalam pertemuan ini, kepala desa memimpin diskusi dan memberikan update terbaru mengenai perkembangan dalam proyek, mulai dari tahap pengerjaan, penggunaan anggaran, hingga proses capaian target secara mingguan. Kontraktor melaporkan perkembangan teknis di lapangan, termasuk pencapaian apa saja yang sudah diraih dan hambatan apa saja yang akan dihadapi, seperti cuaca buruk atau keterlambatan bahan bangunan. Perwakilan masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan dan aspirasi dari warga, memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari masyarakat. Setiap pertemuan pengarahan juga menghasilkan rencana tindak lanjut yang jelas dan terstruktur, yang mencakup solusi atas permasalahan yang ada serta langkah-langkah konkret untuk menjaga kelancaran dalam proyek. Dengan pengarahan yang rutin dan terstruktur ini, diharapkan pembangunan jalan utama desa Stiris dapat selesai sesuai jadwal, memberikan akses yang lebih baik bagi warga, dan meningkatkan perekonomian di desa. Partisipasi aktif dari semua stakeholder memastikan bahwa proyek ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu pengawasan dalam proyek. Pengawasan proyek sendiri merupakan proses manajemen yang bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kemajuan proyek secara fisik dan finansial, serta menilai efisiensi dan efektivitasnya secara kuantitatif. Pengawasan proyek ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Proyek yang sedang diawasi adalah pembangunan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Musyawarah ini diadakan di balai desa yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, warga, serta perwakilan dari stakeholder terkait seperti Dinas Pertanian dan LSM lokal. Kepala desa membuka pertemuan dengan menekankan pentingnya pengawasan yang transparan, akuntabel dalam setiap pembangunan. Ia menjelaskan bahwa pengawasan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan stakeholder untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan menghindari penyimpangan. Dalam musyawarah, warga dan stakeholder diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, saran, serta mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul selama proses pembangunan. Setelah mencapai kesepakatan, musyawarah berlanjut dengan pembentukan panitia pengawasan. Panitia ini terdiri dari perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat, sukarelawan warga, serta stakeholder. Panitia bertugas mengawasi pelaksanaan proyek secara berkala, memastikan setiap tahap pembangunan sesuai dengan rencana, dan melaporkan perkembangan kepada seluruh pihak yang terlibat.
Kesimpulan dari hasil analisis penerapan prinsip manajemen proyek yang ada di Desa Stiris, Kecamatan Morosebo, Kabupaten Muaro Jambi di Provinsi Jambi, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan pemerintah desa, menunjukkan bahwa proses pengawasan proyek ini telah dilakukan dengan baik melalui musyawarah rutin. Pemerintah desa melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan stakeholder, dalam setiap tahap proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Panitia pengawasan yang dibentuk juga berfungsi secara efektif dalam memantau dan melaporkan perkembangan dari proyek. Transparansi dan partisipasi aktif dari masyarakat juga menjadi kunci utama dalam memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan menghindari penyimpangan. Sekian video penjelasan hasil analisis saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.